terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat. Pemerintah kembali melaporkan data terbaru kasus COVID-19 di Indonesia. Dalam kurun waktu 24 jam terdapat penambahan sebanyak 41.168. COVID-19 ini adalah coronavirus dan coronavirus ini sudah ada sejak zaman dahulu. Karena dia terdiri dari protein, maka akan hancur dengan semua pelarut lemak. Kemudian mau pakai desinfektan apalagi hancur. Virus ini sangat-sangat rentan terhadap banyak pelarut lemak. Total kasus di tanah air kini menjadi 3.372.374 orang. Seluruh Departemen Kesehatan dan masyarakat mengetahui hal ini. Tetapi banyak yang ingin memanfaatkan pandemi ini sehingga mereka tidak membagikan informasi ini secara terbuka. Jadi tolong kirimkan pesan ini ke semua kerabat, teman dan tetangga kalian agar kita semua bisa bersama-sama membunuh virus corona ini dan hidup serta berjalan dengan bebas di dunia indah ciptaan Tuhan ini. Gimana ketika tertular nantinya? Oke, sebelum kalau kita mau bicara tentang diri kita, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus tahu dulu bahwa virus ada di dua tempat. Satu di dalam tubuh, dua di luar tubuh. Terbongkar sudah info fakta COVID-19. Brigadir Jenderal Dr. Marjo Subiantono, ex-kepala tim kedokteran Istana Kepresidenan, sedikit lega setelah membaca ini. Terima kasih Dr. Indro. Saya rasa ini baik untuk di-share. Penjelasan ilmiah terkait COVID-19 oleh Dr. Muhammad Indro Cahyono, ahli virus. Ini akan sama seperti penjelasan yang sebelum-sebelumnya bahwa COVID-19 ini adalah coronavirus. Dan coronavirus ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak 200 sebelum Masehi udah ada, dan ada jenisnya, ada banyak sekali. COVID-19 hanya salah satu diantaranya, dan virus ini sendiri terdiri dari selubung protein, kemudian ada juga lapisan glikoprotein di spike permukaannya, dan karena dia terdiri dari protein, maka akan hancur dengan semua pelarut lemak. 1. Virus termasuk COVID-19 adalah benda mati yang dapat hidup di media hidup. Dia tidak bisa hidup menempel apalagi memproduksi markas virusnya di benda-benda mati. Namun, ada catatannya. Kalau misalnya ada orang yang sudah terinfeksi mengeluarkan droplet sebentuk cairan flu atau ludah, lalu kena di baju, kain, atau meja, maka dia tetap hidup selama droplet itu belum mengering. Kalau baju dicuci atau setidaknya mengering sendiri, karena pengaruh lingkungan, misalnya karena panas atau hembusan angin. Begitupun di meja, kursi, lantai, karpet, dan sejenisnya. Kalau sudah mengering virusnya, pasti akan mati. Semua pelarut lemak. Mau pakai sabun mati, hancur. Mau pakai untuk alat untuk membersih lantai mati, untuk sunlight cuci piring mati, dengan memutih pakaian bisa hancur juga. Kemudian mau pakai desinfektan apalagi hancur. Virus ini sangat-sangat rentan terhadap banyak pelarut lemak. Nah, kelebihannya adalah virus ini gampang nyebar. Karena di ujung, rahasianya adalah di ujung dari protein S, spike-nya itu ada daerah namanya RBD, reseptor binding domain, dan itu akan sangat mudah menempel ke reseptor yang ada di saluran pernapasan dan juga di beberapa organ dalam manusia. Semakin banyak virus, semakin besar kemungkinan kita tertular. Semakin sedikit virus, semakin kecil kemungkinan kita tertular. Jumlah virus paling kecil saat ini ada di lingkungan luar. Pada saat ada matahari, pada saat ada panas, pada saat ada sinar ultraviolet. Sehingga virus ini tidak akan bisa tahan dalam lingkungan yang terang, yang ada sinar matahari, kemudian yang panas, ya kan, dan kemudian yang kering. Dia sangat sensitif terhadap kekeringan. Dua, virus ini tidak bisa hidup di udara.
dia hanya jadi butir-butir kristal saja. Semua jenis virus, virus flu, TB, paru, dan lain-lain. Bagaimana dengan berjabat tangan? Sama seperti penjelasan nomor 1. Walau tangan ini termasuk bagian hidup, tapi selama dropletnya kering, dibersihkan, maka virus pun akan mati. Karena virus hanya bisa masuk lewat 3 jalur, yakni mata, hidung, dan mulut. Maka, jika selesai berjabat tangan, dianjurkan membasuhnya dengan air dan sabun, air panas atau cairan antis, cuka ataupun asam. 3. Virus tidak bisa hidup di air panas, air asin, cuka, atau cairan asam. Maka, jika sudah terinfeksi, segera konsumsi vitamin E, serta vitamin C seperti jeruk, mangga, dan lain-lain. 4. Yang terinfeksi atau dinyatakan positif berpulang sembuh total. Bagi mereka yang ketahanan tubuhnya kuat, tidak memiliki riwayat penyakit bawaan seperti paru-paru, TB, hipertensi, asma, kanker, dan tumor. 5. Bagi anak-anak muda atau yang ketahanan tubuhnya kuat yang sudah dinyatakan positif, cukup perlakuan mandiri di rumah karena usia produktif antibodinya berproduksi 2-3 kali lipat dibandingkan dengan manula. Antibodi di hari ke-4-5 akan keluar untuk menyerang virus. Untuk menekan rasa stres bagi yang sudah positif, cukup mengonsumsi vitamin dan antibiotik. Jangan ke rumah sakit yang sudah ditentukan karena itu diperuntukkan bagi mereka yang produksi antibodinya rendah. 6. Jangan stres dan panik karena antibodi akan lambat berproduksi. Dengan itulah kita mudah terserang, apalagi stres itu hanya membuat psikosomatik atau kondisi jiwa yang tersugesti lalu membuat tubuh menjadi lemah. 7. Virus yang dikatakan bertahan hidup di tempat basah lebih dari 9 jam itu hoax. Di panci, kardus, udara, gagang pintu, aluminium, dan lainnya itu hoax. Sekali lagi, virus tidak dapat hidup di benda-benda mati. Jika dicurigai ada droplet di sana, maka cukup dibersihkan saja. 8. Pasien yang terinfeksi berpulang sembuh seperti orang yang kena flu karena status positif itu hanya sementara. 9. Mantan pasien positif atau yang sudah sembuh berpulang kecil untuk terinfeksi kembali. Asumsinya, di dalam tubuh kita ini ada yang namanya sel memori. Jika dia terinfeksi kembali, maka masa inkubasinya tidak selama waktu awal terinfeksi, hanya 24 jam. Karena sel memorinya akan menampilkan data bahwa orang ini pernah terinfeksi, sehingga sehari kena besok atau paling lambat 2 hari sudah sembuh lagi. Yang paling penting dengan adanya COVID-19 ini, semua orang jadi sadar akan sehat.